Ya, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Sugianto dan juga Ayu yang sudah jauh-jauh datang ke Metro TV. Terima kasih sudah datang ya Pak ya. Akhirnya kemudian mendapatkan perhatian dari Mendiknas dan mendapatkan beasiswa. Nah, bagaimana? Apakah ini artinya akhir dari perjuangan Bapak? Oh tidak, ini belum berakhir perjuangan saya. Karena masih banyak lagi yang diperjuangkan. Apa Pak? Ya, adik-adiknya, kakaknya, walaupun sampai saat ini kakaknya masih nggak sekolah, adiknya nggak sekolah, tapi saya berharap adiknya juga bisa sekolah kembali. Pak Sugianto, ini kan anak-anak ada 5 ya, yang sekolah bermasalah, ini 5-5-nya bersekolah bermasalah ya. Yang lain juga sampai kelas berapa ini mereka? Yang mana? Yang lain adik-adiknya Ayu? Oh iya, kakaknya dari SMA baru kelas 1 udah berhenti. Adiknya SMP nggak bisa melanjutkan. Ya sebenarnya sih pengen melanjutkan kemarin karena kakaknya juga sedih melihat bapaknya selalu dimintain uang SPP nggak pernah ada, dan adiknya begitu, dia minta, Pak, saya kasihan melihat bapak nyari uang sendiri, biar saya kerja aja Pak, seperti itu. Adik-adiknya 2 yang lain, yang keempat dan kelima? Keempat kelima ikut neneknya di kampung. Masih bisa sekolah? Masih ya. Ini ketika dibantu oleh Diknas begitu, yang dibantu 5-5-nya atau hanya masalah Ayu saja? Yang saya tahu hanya Ayu aja. Jadi Anda masih memiliki 4 anak lagi dengan permasalahan yang sama di sini ya? Iya. Apakah sudah ada yang menawar sejauh ini? Menawar sih tidak, tapi ada beberapa orang, mungkin 3 atau 4 orang nanya mau dijual berapa. Tanyakan golongan darah segala. Tapi kalau benar-benar kemudian ada yang menawar, apakah memang benar-benar Bapak akan menjual ginjal Bapak? Ketika dia menanyakan mau dijual berapa, saya bilang tunggu dulu. Saya bilang tunggu dulu karena ada telepon banyak, ada ibu-ibu yang menangis kemarin. Mohon jangan dijual, saya akan membantu uang koin, mengusahakan uang koin bisa untuk sampai menembus uang itu. Percayalah masyarakatnya Bang, masyarakat Indonesia masih banyak yang peduli itu. Kenapa Anda tidak mencantumkan nomor telepon di sana begitu? Ya, itu seperti menimbulkan pertanyaan, ini benar-benar mau jual tidak sih sebenarnya, atau hanya untuk menarik perhatian begitu Pak? Ya sebenarnya sih pengen saya kasih tulis nomor itu, tapi ada was-was dan takut juga sebenarnya. Jadi Anda merasa takut juga sebenarnya? Takut juga. Ya. Nah, Ayu sendiri ketika Bapak menyampaikan akan menjual ginjal, gimana ngomongnya Ayu? Ya, Ayu udah sering larang beberapa kali, kata Ayu apa nggak ada cara lain. Setelah Bapak bilang emang nggak ada cara lain, ya Ayu juga mikir emang iya, Ayu udah usaha lapor kemana-mana, ternyata udah nggak ada hasilnya, nggak ada tanggapan apapun. Apa yang bisa kamu katakan untuk menahan Bapak? Ayu udah larang berapa kali juga, kata Ayu, Pak, emang nggak ada cara lain lagi, kata Ayu gitu. Ya emang udah nggak ada gimana lagi, rumah juga nggak punya, mau jual rumah ya kan, seandainya jual barang-barang di rumah juga nggak nyampe 17 juta seandainya bisa. Ya udah nih jalan terakhir, udah pendaftaran kuliah juga udah tinggal beberapa hari lagi waktu itu, udah benar-benar kepepet. Tapi terbayang tidak oleh Bapak, terpikir tidak bahwa menjual ginjal itu akan membuat Bapak jadi lebih lemah, sementara ada anak-anak lain di bawah Ayu yang masih membutuhkan Bapak, dan ini kemudian bisa memperpendek hidup Anda, begitu Anda terpikir tidak Pak Sugianto? Ya itu sudah pikirkan. Ya artinya begini, ya saya bersyukur sekali ya, jangan diberikan umur yang sampai umur 45 tahun lagi bila dibandingkan kakak saya yang umurnya baru 44 tahun dan meninggal. Artinya alhamdulillah sudah diberi bonus 1 tahun bila dibandingkan kakak saya, seperti itu. Kalaupun saya harus mati, ya jadi enggak jadi soal, yang penting anak saya jangan sampai hidupnya lebih buruk lagi daripada bapaknya, seperti itu. Di mana Ayu? Sampai segitunya Bapak? Bangga lah punya Bapak yang mau berjuang sama anaknya sampai segitunya gitu. Iya, tadi juga apa yang dilakukan oleh Pak Sugianto ini ternyata membawa dampak juga, banyak orang-orang yang orang tua ijazah anak-anak kita tertahan, jadi kemudian dilepaskan begitu ya Pak ya? Iya, yang saya tahu begitu. Bahkan dari Surabaya, dari Malang kemarin, dari banyak yang telepon saya, alhamdulillah dengan adanya ini ijazah anak saya pada diberikan, tidak ditahan lagi, walaupun pembayaran masih ada sedikit kurang. Bersyukur ya Pak, itu dampaknya ya. Semoga permasalahan yang terjadi dan kasus dari Pak Sugianto ini menjadi satu masukan bagi pemerintah agar ini menjadi satu solusi yang tidak hanya kasuistik begitu ya, tapi menjadi satu solusi sistematik yang bisa menyelesaikan banyak permasalahan hal serupa di Indonesia.